Mari menjadi bagian dari komunitas kami dengan subscribe channel ini, GSKI Hosana, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terkini seputar ibadah, kegiatan sepekan, serta sharing kebenaran firman Tuhan yang memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom Bapak Ibu, 恭喜发财，新年快乐，身体健康，万事如意。Tuhan Yesus selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Biarlah anugerah Tuhan yang luar biasa di hari dan momen kita merayakan tahun baru Imlek penuh sukacita dan kerukunan bersama saudara yang terkasih. Baik Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mempersiapkan hati kita memasuki doa dan penyembahan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kita mau katakan Bapak Ibu, hanya Tuhan kebahagiaan kita. Ya, benar Bapak Ibu. Tuhan Yesus cukup bagi kita. Dia sumber kebahagiaan. Dia sumber sukacita. Tuhan Yesus cukup bagi
Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta, walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup ini aku sendiri, Tuhan setia menemani engkau dan saya. Amin. Walau tiada harta, walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Kita sembah sumber kekayaan kita abadi. Kami tinggikan sumber berkah. Yesuslah Raja kami, Yesuslah Tuhan kami, sumber kebahagiaan. Layaklah dipuji, layaklah disembah. Yesus, haleluya. Haleluya. Pujian kita tinggikan Yesus, pujian dan penyembahan kami naikkan kepadamu. Engkaulah kehormatan, Tuhanlah kekayaan abadi di hidup kami. Yesus cukup, Yesus cukup. Yesus Engkau cukup ya Tuhan. Kehormatan, kejayaan, kehormatan darimu. Berkat sejati kita temukan hanya di dalam Yesus. Jiwaku bergemar, tinggikan Engkau. Tuhan Yesus adalah harta kekayaan kita abadi. Dia sumber damai sejahtera. Sekalipun topan keras melanda hidup kita, kita tidak akan berputus asa atau berletih lesu,
karena kita kagum akan kasih-Nya Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Jangan berputus asa Bapak Ibu. Berkat Tuhan tiada pernah habis-habisnya. Biarlah di momen Sincia tahun ini kita dapat menghitung berkat Tuhan, terlalu besar berkat-Nya. Amin. Bila kau bangkas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kami mau memuji Engkau selalu Tuhan. Adakah beban membuat kau pedang? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih Tuhan. Amin. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih berbaik. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Kuat berkat Tuhan selalu ada untuk kita. Terima kasih Tuhan. Di momen Sincia pada tahun 2026 ini Tuhan, kami diingatkan tidak dapat kami menghitung berkat Tuhan, karena begitu besar dan banyaknya dalam hidup kami. Kami sungguh mengaguminya. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak sekali kalimat-kalimat ucapan di dalam momen Sincia setiap kali kita merayakan tahun baru Imlek, ya. Sinyan Kuaile, ya Bapak Ibu. Biarlah di tahun yang baru ini Bapak Ibu merasakan mengecap kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Ada harapan baru setiap kali bertahun baru, ya. Apa yang sudah kita rasakan, kita dapatkan dari Tuhan selama 1 tahun yang lalu. Bahkan kita juga berharap untuk di tahun mendatang kita pun tetap merasakan berkat itu. Tentu salah satunya adalah perlindungan dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, juga kasih yang tidak pernah habis-habisnya yang kita salurkan kepada orang lain. Juga ketika kita bertekun di dalam hidup yang penuh dengan kerukunan, semuanya, ya, kebajikan, kemurahan, semuanya kita rasakan. Kita akan melihat salah satu poin yang kita rasakan dan selalu ada di dalam kehidupan kita adalah yang pertama, perlindungan. Bapak Ibu, di dalam Mazmur 62 ayat 8, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Percayalah
Percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah, Elohim, ialah tempat perlindungan. Ya, kita mempercayai Tuhan kapanpun, setiap waktu. Kita mencurahkan isi hati kita karena kita tahu Tuhan sumber perlindungan. Kita dijauhkan dari kecelakaan, mara bahaya. Puji syukur. Itu adalah salah satu doa dan pengharapan bagi setiap orang di tahun-tahun yang baru. Yang dikatakan juga ada damai sejahtera. Ya, yang kedua adalah damai sejahtera. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai yang diberikan oleh Tuhan tidak sama seperti yang dunia tawarkan. Ya, secara psikologis ketika kita mengalami kepenatan, ya, dalam pekerjaan, di dalam kesibukan, kita merasa boring sekali, ya, sesekali kita perlu relax, oke, ya. Tetapi ketika hati kita kosong, dengan berjalan-jalan pun tidak akan bisa memenuhi tempat yang kosong tersebut. Tapi ketika damai sejahtera Tuhan memerintah atas hidup kita, dimanapun kita berada, di dalam lingkungan yang penat dan membosankan sekalipun, ada damai, ada sukacita yang berbeda. Berbeda Bapak Ibu. Jika orang dunia mendapatkan damai dengan ke diskotik, dengan melakukan hal-hal yang bahkan melanggar hukum, ya Bapak Ibu, kosong. Tapi di dalam Tuhan Yesus ada damai dan tentunya diikat dalam kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga adalah kasih, ya, hidup dalam kasih. Sebagai sebuah keluarga, kita juga dimampukan untuk menaruh belas kasihan dengan takaran yang sama, ya, orang tua ke anak, anak ke orang tua, ya. Kita tunjukkan sisi hati kita, kelemah lembutan kita, sehingga nyata kita sebagai anak-anak yang membawa damai bagi orang lain, ya. Yang keempat adalah kerukunan. Dalam Mazmur 133 ayat yang pertama, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Ditegaskan di sini bahwa rukun itu baik, indah, dan Tuhan memerintahkan berkat. Di situ, di tempat kerukunan itu. Jadi ketika kita paicia, rumah Cece, Koko, Susu, Aso, Ama, kita hidup rukun, takaran kasihnya sama, berkat Tuhan dicurahkan. Di dalam perjanjian baru, di dalam Roma 12 ayat 16 juga dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya. Sehati sepikir. Damai sejahtera. Ada sukacita. Ketika kita hidup dengan rukun. Yang kelima, ini tidak jauh penting ya. Ini sangat penting. Menghormati orang tua.
Ketika orang tua memberikan ampau kepada anaknya, atau anak yang sudah menikah memberikan ampau kepada orang tuanya, itu tradisi yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Kita juga menghormati orang tua kita. Di dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Tidak sampai di perjanjian lama, tidak sampai bicara di hukum Taurat saja, tetapi bahkan di dalam perjanjian baru dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Ya, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Dan yang keenam adalah tentu Cynthia juga berbicara tentang kemurahan hati ya. Murah hati. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Ya. Orang kaya tahu, orang miskin pun tahu. Berkat itu berasal dari Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Bukan kekayaannya yang salah. Yang bahaya adalah ketika kita cinta akan uang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Di momen Cynthia tahun ini, ayat firman Tuhan menegaskan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ketika kita mendapati Tuhan sudah memberkati finansial kita, bahaya jika kita mengendap itu, apalagi kita mencintai uang itu, sampai kita tidak bisa memberi dan berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Biarlah saudara dan saya hari ini, saat ini, kita menjadi kaya di hadapan Tuhan. Ya. Karena ketika kita menimbun harta untuk diri kita sendiri, maka kita tidak kaya di hadapan Elohim. Kita tidak pelit, tapi kita mau berbagi karena kita tahu berkat itu datangnya dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Jika kita bergantung kepada keuangan, maka kecemasan itu akan tinggal dan menjadi bagian dalam diri kita. Tapi ketika kita tidak bergantung kepada keuangan dan tidak cinta uang, maka kita sudah tidak terikat lagi dengan dunia ini. Haleluya. Sekali lagi saya mengucapkan Sinian Kuaile, Bapak Ibu, Cece Koko, semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan di momen Imlek yang penuh sukacita ini membawa damai dan sukacita di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Setiap tahun, di sepanjang tahun, awal dan sampai akhir tahun, Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa kami membawa doa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta, bangsa Indonesia. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, di momen Imlek ini, mari berkatilah bangsa ini dengan anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Pakailah negara dan bangsa ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi rakyatnya, bahkan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap kota-kota, provinsi-provinsi di bangsa Indonesia ini. Kami juga serahkan kepada Tuhan. Berkat Tuhanlah yang senantiasa menyertai. Juga terkhusus untuk kota Jambi. Kami serahkan juga pemerintahan kota Jambi ke dalam tangan kasihan Tuhan. Mari Tuhan, Tuhanlah yang terus melawat. Dan kiranya para
pemimpin kota Jambi ini berbenah dan terus bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa membawa hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono beserta istri, anak-anak, cucu dan menantu. Tuhan memberkati, senantiasa Tuhan pagari dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat di dalam pelayanan. Juga kami membawa pelaksana tugas harian Sinode, Bapak Pendeta Dr. Frankie Chong ke dalam tangan kasihan Tuhan. Biarlah dengan penuh hikmat hamba-Mu yang terkasih ini Tuhan, menjalankan visi misi GSKI di dalam kebenaran dan di dalam tanggung jawab kepada Tuhan dan kepada jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa mendoakan Bapak Pendeta Anang, Bapak Pendeta Hermawan, Ibu Pendeta Febe, Ibu PDP Dwi Santi dan hamba-Mu. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah tujuan kami satu, membawa jemaat bersama Tuhan ke langit dan bumi yang baru. Dan kami juga terus hidup dalam bertanggung jawab di dalam tugas yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini berdoa bersama-sama dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan perlindungan, damai sejahtera dan sukacita, dan berkat Tuhan yang senantiasa mengiringi langkah mereka hingga mereka ke langit dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Caca dan Koko yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah tangan dan terimalah berkat dari Bapak Yahweh, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan berkuasa dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Amin. Menara doa edisi Imlek hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan Bapak Ibu. Jangan lupa hadiri ibadah raya spesial Imlek sesi kedua hari Minggu jam 4 sore yang akan dilayani oleh saya dan juga tim musik pujian Hosana. Kita mari bersukacita di dalam hadirat dan sukacita Imlek. Di dalam hadirat Tuhan dan sukacita Imlek di tahun ini bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. 无论何时发生在生命